Di apartemen gua waktu itu ya, di komplek di luar apartemen gua, tiba-tiba terdengar suara penembakan, jeder gitu, kenceng banget ya. Halo guys, ketemu lagi nih dengan gua Darwin dalam channel pribadi gua Opini Darwin. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat semua ya. Dan dalam video kali ini gue akan membahas topik yang menarik nih guys ya. Kata kecewa. Kalian akan kecewa dengan Toronto jika... Nah, ini yang gue akan kupas. Nah, ini gue lakukan berdasarkan research gue dan pengalaman pribadi gue ya guys ya. Selama gue tinggal di Toronto kurang lebih 6 tahun ini. Nah, sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, dan bantu share ya. Dan juga disclaimer dulu, gue bukan agen edukasi, gue bukan agen tenaga kerja, gue bukan agen imigrasi. Jadi jika ada pertanyaan, Ko Darwin atau Bang Darwin, tolong cariin pekerjaan dong di Toronto. Gimana nih caranya kerja di Toronto? Nah, ini gue nggak akan bisa bantu secara langsung ya guys ya. Oke guys, gue tahu banyak di antara kalian yang sangat bermimpi-mimpi untuk bisa pindah ke Kanada ya guys ya. Tepatnya mungkin ke kota Toronto, atau Vancouver, atau Calgary, atau Edmonton ya. Karena banyak YouTuber yang share mengenai kota mereka tinggal saat ini. Nah, bagi kalian, gue pengen share beberapa hal mengenai Toronto ya, supaya kalian nanti nggak kecewa kalau sudah tiba di sini, atau ekspektasinya jadi terlalu berlebihan. Mimpi sih boleh aja, tapi jangan lupa untuk menapak bumi ya guys ya. Ingat bahwa there is no perfect city in the world ya. Semua kota pasti ada plus minusnya. Nah, yang pertama, gue akan diskusikan mengenai macet ya guys ya. Kalian akan kecewa jika berpikir bahwa ternyata di Toronto ini tidak akan ada macet. Nah, itu salah guys. Toronto ini adalah kota terpadat di Kanada ya guys ya. Jadi Toronto itu sendiri penduduknya kurang lebih sekitar 2 jutaan ya. Kalau di downtown Torontonya dan sekitarnya ya. Tapi kalau kita bicara GTA, Greater Toronto Area, seperti Jabodetabeknya gitu, itu mungkin ada sekitar 5-6 juta orang guys. Jadi itu kotanya itu termasuk padat ya. Kalau kita bilang GTA ya. Nah, mengenai macet di Toronto, kalian mungkin akan mengetahui beberapa highway yang besar di sini ya. Yaitu 401. Highway 401 itu salah satu highway yang paling padat, paling penuh di North America, bayangin guys. Nah, itu tiap hari ini macet di situ guys kalau hari kerja ya. In normal condition ya, sebelum COVID ya. Nah, ini gue alamin karena kenapa? Gue pun kerjanya juga melewatin 401 guys. Gue tinggal di Mississauga, kerja gue itu di Vaughan. Nah, jaraknya sekitar 38 km. Nah, gue harus lewatin 401. Nah, tiap hari ini gue struggle dengan macetnya di sini guys. Nah, memang sih pasti di antara kalian akan bilang, kalau dibanding Jakarta mah macetnya nggak akan kenapa-napa. Gue juga ngalamin hal yang sama guys. Waktu gue baru datang ke sini, gue diajak temen gue pergi kemana gitu ya. Nah, gue duduk di samping dia kan, di depan ya. Nah, dia cerita, aduh, ini bakal macet nih di 401-nya nih. Dan bener, emang macet, ngerayap gitu ya. Nah, karena gue baru datang dari Jakarta, gue jadinya ngeliatnya, aduh, dalam hati gue ini mah macetnya nggak ada apa-apanya dong dibanding Jakarta ya. Dulu gue inget guys, gue pernah dari Sunter mau ke Kelapa Gading, itu jarak cuma 2-3 kilo. Gue pernah sampai 3 jam, nggak tahu kenapa ya waktu itu macetnya ya. Nah, ini sih macetnya masih manusiawi lah ya, ngerayap-ngerayap dikit. Dan yang kedua, nggak banyak motor yang seliwer-seliwer gitu ya. Nggak khawatir kitanya jadinya mobilnya keserempet apa enggak gitu ya. Nah, gue waktu awal-awal perasaannya seperti kalian. Aduh, ini macetnya nggak kenapa-napa. Tapi setelah beberapa tahun tinggal di sini dan menjalaninya, akhirnya gue juga merasain hal yang sama deh. Kadang-kadang gue bilang, aduh, ini macetnya parah banget gitu ya. Padahal harusnya gue tarik mundur. Ketika dulu di Jakarta nih lebih parah lagi, bisa seperti parkir total kadang-kadang macetnya ya. Nah, di sini itu hanya akan macet parah lagi kalau misalkan ada snow guys. Nah, kalau lagi ada snow ini juga di highway-nya itu biasa akan ngerayap tuh ya jalanannya ya. Karena orang juga kan jalannya pelan-pelan gitu ya. Dan kadang-kadang visibility-nya tuh kabut ya guys ya, jadinya susah untuk melihat. Nah, jadi kalian harus ingat bahwa di Toronto ini pun ada macetnya jika kalian menyetir ya. Oke guys, poin berikutnya itu berkaitan dengan kriminalitas. Kalian akan kecewa dengan Toronto jika menganggap bahwa di Toronto ini tidak ada kriminal sama sekali. Namanya kalau kita masih tinggal di bumi, pasti ada kriminalitas ya guys ya. Cuman memang persentasenya nggak separah seperti di Jakarta. Ada juga pencurian ke dalam rumah, ada nggak? Ada guys. Lalu ada juga pencurian mobil nggak? Ada, percaya sama gue. Gue pernah melihat ya, tapi melihatnya bukan secara langsung. Jadi di apartemen gue waktu itu ya, di komplek di luar apartemen gue, tiba-tiba terdengar suara penembakan, jeder gitu, kenceng banget ya.
Nah, gue akhirnya kan keluar dong, gue penasaran lihat ternyata polisi lagi menangkap guys salah satu maling yang berusaha mencuri mobil di komplek sekitar apartemen gue. Lalu berikutnya itu berkaitan dengan pencurian guys. Gue pernah alamin guys, sepeda gue tuh gue gembok ya, dirantain padahal itu ya. Ternyata pas gue mau ambil sepedanya udah kecolong guys, tali gemboknya tuh udah kepotong. Nah, jadi kalian juga tetap harus waspada, tetap harus hati-hati ya. Di sini pun kriminalitas ada. Tapi sama seperti di Jakarta, ya di Jakarta pun ada daerahnya yang rawan, ada daerahnya yang cukup aman. Di sini pun sama, ada daerah yang rawan, ada daerah yang cukup aman. Jadi tergantung pintar-pintarnya kalian memilih tempat tinggal kalian. Kalian mau pilih di daerah yang mana? Nah, itu sesuatu yang makanya networking itu penting guys. Mendapatkan informasi banyak dari teman-teman yang sudah lama tinggal di Kanada. Oke guys, poin berikutnya itu berkaitan dengan subway station atau kereta bawah tanah. Gue jamin banyak di antara kalian yang sudah pernah pergi ke luar negeri, ya, ngelihat subway station di Singapura, di Jepang, di Hong Kong, di China. Subway stationnya itu sangat bersih dan rapi, dan juga keretanya itu baru-baru dan modern. Nah, kalau kalian nanti datang ke Toronto, ekspektasinya jangan terlalu berlebihan, jangan menganggap bahwa keretanya itu akan sama seperti di Singapura ya guys ya. Kenapa? Karena subway station di Toronto ini sudah tua, sudah puluhan tahun. Jadi banyak sekali kereta-keretanya yang sudah tua, dan juga banyak station-stationnya yang bangunannya sudah tua juga guys. Jadi nanti kalian kalau ke beberapa station yang ada di sini, kok pas masuk ke bawah kok suasananya kayak remang-remang dan bangunannya tua gitu ya. Jadi nggak enak deh ngeliatnya gitu ya. Jadi kayak stasiun yang klasik gitu. Tapi ya itu salah satu uniknya juga ya kalau buat foto-foto. Ada beberapa temen yang hobi foto dan melihat wah ini stasiunnya keren nih. Subway stationnya kayak di New York gitu ya, suasananya remang-remang, tua, jadi keren buat foto-foto. Nah itu ada sisi positifnya juga sih ya. Tapi ya itu jangan berlebihan bahwa menganggap subway station di sini itu secanggih atau sebersih di Singapura guys. Tapi memang sih, kalau menurut gue sih kondisinya masih cukup layak, keretanya masih cukup bersih. Subway stationnya walaupun bangunannya sudah cukup tua, tapi masih cukup bersih juga sih menurut gue ya. Itu aja sih. Oke guys, poin berikutnya itu berkaitan dengan mall. Kalian pasti akan kecewa jika kalian berharap bahwa mall-mall di sini tuh akan sama seperti mall-mall di Asia. Seperti kita ketahui, mall-mall di Asia itu keren-keren ya, di Jepang, di Hong Kong, ataupun di Singapura ya. Kalau kita jalan di Orchard Road gitu kan suasananya enak banget ya guys ya. Tapi kalau di sini tuh akan beda guys. Nah mungkin kalau gua compare, bahkan mall-mall di Jakarta aja jauh lebih bagus dibanding mall-mall yang ada di Toronto ini guys. Terakhir gue pindah ke Kanada itu tahun 2015 dan gue nggak tahu ya saat ini mall di Indonesia yang lagi ngetren apa lagi. Tapi zamannya gue inget dulu Central Park itu kan bagus banget. Lalu Plaza Senayan, ada Pacific Place. Lalu ada juga apa tuh yang terkenal yang gayanya Jepang-Jepang itu Aeon Malls ya kalau nggak salah ya. Nah itu juga keren banget kan. Nah ketika gue datang ke sini, istri gue tuh termasuk salah satu orang yang penggemar mall guys. Dan dia sebenarnya sangat sedih ketika melihat mall di sini ya. Jadi diajak, oke, ayo kita ke Eaton Center. Itu mall terbesar yang ada di Toronto tuh katanya ya. Itu tuh ikonik banget. Jadi akhirnya gue sama istri gue ya udah kita coba deh ngeliat Eaton Center. Ternyata pas kita lihat ya memang mallnya besar sih ya. Karena ada 3 atau 2 tuh subway station yang ada di bawah connect tuh. Jadi saking besarnya itu mall sampai ada 2 subway station yang connect antara mall itu, bayangin guys. Tapi pas ngeliat di dalamnya itu ya gitu aja gitu, hanya shopping mall gitu ya, tempat belanja, tempat orang buat makan, ya udah, that's it gitu. Hiburannya nggak banyak ya, nggak seperti di Indonesia, seperti zaman gue dulu tinggal di Kelapa Gading, gue ingat ada Mall of Indonesia. Bayangin, itu udah shopping center ya, ada tempat buat belanja baju, ada tempat buat makan, ada supermarket, ada juga tempat buat main anak-anaknya ya. Jadi seperti Dufan Mini di dalam mall guys, kan itu keren banget kan. Nah di sini kalian jangan berharap akan menemukan yang bagus-bagus kayak gitu guys. Mall-mall di sini gue udah coba kunjungin beberapa yang besar ya, seperti Eaton Center, lalu Square One yang ada di Mississauga, lalu ada Vaughan Mill Malls ya yang dekat Canada Wonderland, Sherway Garden di Etobicoke. Ya itu, menurut gue sih ya. Nah kalau menurut gue mall-mall itu hanya ya udah sekedar tempat buat belanja aja. Kalau buat hangout itu nggak enak gitu. Jadi kalau bagi kalian yang penggemar mall, pasti kalian akan kecewa deh kalau ngeliat mall di sini. Secara untuk hiburan ya. Tapi kalau secara belanja, nah mungkin nanti kalian akan seneng deh karena ada Black Friday dan juga ada Boxing Day, dimana diskonnya itu cukup besar guys. Oke guys, jadi demikian dulu sharing gua. Nah bagi teman-teman yang mungkin pernah ke Kanada ataupun tinggal di Kanada saat ini yang nonton dan melihat bahwa ada beberapa poin yang kurang, tolong tulis di komentar di bawah ini ya.
Dan bagi kalian semua, jika kalian merasa bahwa video ini bermanfaat dan kalian suka videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen ya di bawah ya. Dan juga tolong bantu sebarkan video ini ke teman-teman yang lain. Semoga video ini bermanfaat ya guys ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!